guys, hari ini aku balik lagi dengan konten terbaru aku karena banyak banget pertanyaan mengenai Kak gimana sih biar ASI-nya itu tetap lancar, dan kalau misalnya kita mompa ASI-nya itu biar banyak, itu gimana caranya. Aku bakal kasih tahu teman-teman semua caranya, langkah-langkahnya. Salah satunya itu adalah ASI booster kesukaan aku yang emang udah dipakai orang banyak nih, udah sering dipakai sama selebgram, keluarga-keluarga aku, teman-teman terdekat juga udah banyak banget yang pakai ASI booster ini, dan udah pasti tahu dong ASI boosternya apa, yaitu Mom Uung. Jadi aku bakalan kasih honest review mengenai ASI booster ini karena ini udah aku pakai selama kurang lebih 2 bulanan deh ya, karena kemarin aku sempat stop pompa, jadi kayak nggak rajin lagi pompa ASI sampai akhirnya produksi ASInya menurun. Dan aku lihat salah satu keluarga pakai ini, dan ternyata setelah ditanya-tanya mereka cocok. Terus juga teman-teman aku banyak yang pakai. Selain itu juga sering seliweran di Instagram, dan selebgram atau orang-orang terkenal itu udah banyak banget yang pakai ini, dan ASInya tuh emang luber-luber. Jadi makanya waktu itu aku penasaran banget, akhirnya aku cobain dan udah sempat konsultasi juga via DM sama admin dari Mom. Nah, kita langsung aja nih ya review Mom Uung ini. Gimana sih honest reviewnya menurut aku, dan juga tips supaya ASI luber-luber. Packagingnya ini dia ya, bentukannya kecil jadi enak dibawa kemana-mana. Dan aku selalu minum ini ya, setiap sesudah bangun tidur minum 2 kapsul, dan sebelum tidur malam hari juga minum 2 kapsul. Jadi aku rutin memang minum ini selama 2 bulan, udah jadi kayak rutinitas gitu. Jadi kalau misalkan nggak minum tuh kayak ada yang hilang karena jadi udah kayak kebiasaan gitu sih. Nah, biasanya setelah minum ini baru deh aku beraktivitas. Nah, alhamdulillah banget, setelah kemarin itu aku sempat males-malesan pumping, jadinya produksi ASI menurun. Setelah dapat Mom Uung ini, aku rajin lagi pumping, dan ditambah suplemennya itu jadi kayak 1 kali pompa 1 payudara tuh bisa dapat sepenuh ini. Seneng banget deh, produksinya balik lagi, dan kualitasnya juga bagus ya ASInya kalau minum Mom Uung ini, karena dia mengandung ekstrak ikan gabus yang tinggi protein, dan itu bagus banget untuk kualitas ASI, dan juga ekstrak daun kelor. Jadi kita nggak usah repot-repot, tinggal bawa ini aja dan minum ini aja, kalian tuh udah dapat 2 ekstrak yang memang dibutuhkan karena dia tinggi protein dan daun kelor itu tinggi antioksidan. Dan aku suka banget sih karena dia sudah tersertifikat halal, kemudian dia juga udah BPOM, dan juga dia tersertifikat natural ingredients. Jadi jangan khawatir, minum ini pasti aman. Nah, kita langsung aja nih. Jadi gimana sih sebenarnya supaya ASI kita itu bisa berkualitas dan banyak gitu kan? Salah satunya itu adalah yang pertama karena prinsip ASI itu adalah supply on demand. Jadi kalau misalkan kita makin banyak kita pompa atau makin banyak kita DBF, itu bakalan makin banyak juga produksi dari ASInya. Karena dia kayak ngasih stimulasi ke otak gitu loh. Jadi kamu itu butuh ASI itu lebih banyak. Jadi dia bakal produksi lebih banyak lagi. Jadi makin sering di payudara itu kosong, maka makin sering juga si ASI ini bakalan diproduksi gitu. Jadi sebaiknya memang tiap 2-3 jam itu pompa, atau sering DBF. Kalau misalkan ibu-ibu yang gak kemana-mana, yang di rumah aja, itu bisa untuk DBF langsung ke bayinya, tapi harus sering gitu. Nah, kalau aku sendiri itu biasanya untuk mensiasatinya, karena kadang kan kalau misalkan habis DBF itu kadang malas banget kan buat pumping. Biasanya itu aku misalkan DBF-nya di sebelah kanan, nanti aku bakal pumping di sebelah kiri. Jadi kayak dia itu bakal yang sebelah kiri itu ternyata hasilnya banyak, kadang tuh bisa sampai 100 cc. Jadi kayak yang sebelah kanannya tuh disusuin sama si adek, sebelah kirinya itu aku bakal taruh kayak tampungan gitu. Jadi kadang kan speechless juga, 50-100 cc itu lumayan juga kan. Jadi kayak karena misalkan yang sebelah kanan itu disedot, maka sebelah kirinya itu akan ada stimulasi gitu loh. Jadi namanya let down reflex. Jadi ketika bayi yang sebelah kanan nyusu, sebelah kirinya itu bakal keluar juga ASInya. Itu ngaruh banget sih. Jadi seolah-olah kita itu menipu otak. Jadi kayak wah ini dia butuh ASInya banyak banget, seolah-olah punya bayi kembar gitu loh. Jadi yang sebelah kanan dan kiri semuanya bekerja. Jadi semakin sering kita DBF atau semakin sering kita pompa, ASI juga akan semakin baik. Selain itu, yang kedua itu teknik yang paling sering aku pakai, tapi ini udah jarang ya aku karena agak males-malesan. Nah, makanya itu jangan banget ya, jangan ditiru. Jadi sebaiknya kita itu jangan males untuk pompa ASI. Jadi memang pompa ASI itu harus konsisten dan terus menerus. Jadi aku sering pakai teknik power pumping. Power pumping itu apa sih?
Jadi teknik power pumping itu malam hari itu kadar prolaktin di tubuh kita itu banyak. Makanya kalau misalkan semakin banyak hormon prolaktin ini, ASI juga semakin banyak akan diproduksi. Jadi ketika bayi tidur, kita bangun untuk pompanya itu di tengah malam gitu loh, dari jam 12 sampai sebelum subuh gitu. Jadi kalau aku sih di sekitaran jam 2 atau jam 3 malam. Nah, itu tuh dimanfaatin buat ngepompa ASI. Gimana sih caranya power pumping itu? Jadi 20 menit pertama pompa, 10 menit selanjutnya itu kita istirahat, 10 menit lagi pompa, 10 menit lagi istirahat, 10 menit lagi pompa. Jadi pas 1 jam, dan kita itu 40 menit pompa, 20 menit itu istirahat. Nah, itu ngebantu banget. Produksi ASI itu akan semakin banyak karena ketika malam hari itu hormon prolaktinnya lagi meningkat dan lagi tinggi-tingginya. Walaupun rada males ya, aku juga kemarin itu sempat males-malesan untuk power pumping. Cuman itu tuh ngefek banget. Power pumping itu berguna sekali kalau misalkan teman-teman pengen ASInya luber gitu. Selanjutnya apalagi sih yang bikin kita itu produksi ASInya banyak? Nah, kita harus yang namanya jangan stres, karena itu benar-benar mempengaruhi hormon dan juga kayak pikiran itu benar-benar mempengaruhi jumlah ASI. Jadi kayak kalau misalkan kita stres dan kalau misalkan kita tuh kayak terpuruk gitu, aduh ASI aku sedikit banget, nanti beneran jadi sedikit. Jadi kita itu memang harus berpikiran selalu positif. Jadi bunda-bunda tuh jangan sedih. Misalkan awal-awal itu kalau misalkan kita ngepompa, pasti hasilnya itu nggak akan terlalu banyak, nggak sebanyak orang-orang. Jadi kayak pos orang itu kadang full, bisa dapat banyak banget, bisa sampai 250 sekali pumping. Jangan insecure dan jangan sedih. Dulu juga tuh aku kayak dikit banget dapatnya, 10-20 cc, 30 cc itu udah bersyukur banget. 100 cc apalagi itu udah bahagia banget. Nah, lama-kelamaan tuh kalau misalkan makin sering distimulasi, itu bakalan banyak juga. Jadi kayak kita tuh harus berpikir positif, jangan stres. Jadi kayak, oh kalau misalkan masih sedikit nggak apa-apa, ini kan baru permulaan, nanti kalau aku sering-sering stimulasi bakalan banyak, ASI aku banyak kok gitu. Jadi kayak kita itu harus memberikan mindset positif di otak kita supaya nanti itu produksinya juga memang beneran banyak gitu. Jangan stres lah. Kalau stres itu benar-benar mempengaruhi hormon, mempengaruhi pikiran, jadi bad mood, jadi males. Nah, terus juga jangan khawatir ya bunda. Misalkan bunda itu lagi nyusuin nih, terus bunda pompa nih ASInya kan, atau lagi pas pompa itu ternyata ASInya sedikit, itu tuh bukan berarti kalau misalkan DBF si adek minumnya juga dikit tuh bukan berarti begitu, belum tentu ya. Jadi pasti adek itu sudah terpenuhi gitu loh. Jadi jangan khawatir dan jangan stres. Pokoknya kalau misalkan masih sedikit ASInya, enjoy aja, terus berusaha dan terus distimulasi sambil minum ASI booster juga. Dan pokoknya jangan stres, karena itu sangat-sangat membantu bunda untuk mendapatkan ASI yang luber-luber. Nah, selain 3 yang penting tadi, yang penting lagi apa sih sebenarnya? Yang paling penting itu adalah makanan yang bergizi. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi ya. Jadi kayak yang tinggi protein itu bagus banget untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Jadi kualitas dan kuantitas ASI itu bakalan meningkat kalau misalkan makanan kita itu memang bergizi dan memang sesuai dan memang bagus. Kayak tinggi protein, karbohidrat tercukupi, sayur-mayur ada gitu kan. Nah, daripada repot, aku tuh paling males ya makan sayur sekali banyak gitu kan, daun kelor, sayur katu gitu-gitu kan. Kalau misalkan untuk stimulasi ASI biasanya pakai yang kayak gitu. Nah, ini tuh bener-bener solusi banget menurut aku. Kenapa ini tuh bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari ASI? Yang pertama, kandungannya ini sendiri tuh udah bagus banget. Dia itu mengandung ekstrak daun kelor sama ikan gabus. Dimana ikan gabus itu emang beneran proteinnya tinggi ya. Jadi kayak pasca operasi tuh, kalau misalkan kalian belum kering operasinya, kalau misalkan mau minum ini juga bagus banget karena dia mengandung ikan gabus yang tinggi protein yang membantu untuk penyembuhan luka. Memang ya itu kalau setiap kita habis operasi atau habis ada luka atau apa gitu, jangan lupa makan ikan gabus ya Pak Bu, supaya nanti cepat kering. Itu emang benar. Jadi kayak ini tuh nggak usah susah-susah lagi. Di dalam sini tuh udah ada ekstrak ikan gabus. Selain itu juga ada ekstrak daun kelor yang tinggi antioksidannya. Makanya ini tuh berfungsi banget sih menurut aku. Selain itu dia ini kemasannya aku suka kecil gini, jadi tuh mudah untuk dibawa kemana-mana. Bentukannya aku kasih tahu teman-teman ya. Bentukannya itu dia kayak kapsul gini. Dalamnya itu langsung ada ekstraknya. Jadi sekali minum itu aku 2 kapsul. Ini udah mau habis dan aku masih punya 1 stok lagi yang full. Jadi kalau sekali beli itu langsung 2.
langsung 2 botol. Nah, selain itu dia ini tuh sudah ber-BPOM ya teman-teman, jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi ini udah ber-BPOM tuh, jadi jangan takut. Ini produknya sudah BPOM, dan dalam satu ini tuh isinya itu 60 kapsul gitu. Jadi pakainya lumayan lama sih. Terus aku juga lihat-lihat di Shopee dan di marketplace lainnya itu tuh kayak ini nih ASI booster terlaris yang pengguna itu udah banyak banget. Jadi kalian bisa cek aja ya Instagramnya, itu juga udah rame ya, followersnya banyak, udah banyak testimoni juga. Official akun Mom Uung ini tuh dia kayak memberi edukasi teman-teman tentang menyusui supaya asinya bisa banyak gimana gitu. Jadi langsung cek aja di Instagramnya, karena aku banyak belajar juga dari sana sih. Selain itu dia juga menerima konsultasi, misalkan moms ada kendala menyusui atau apapun itu, kalian bisa konsultasi ke mereka, itu mereka bakal layanin 24 jam. Saking kerennya itu mereka. Bagusnya juga si Mom Uung ini, jadi kita bisa juga campur ke empasi anak kita. Jadi tinggal dibuka kapsulnya, terus kalian tinggal tinggal ditaro tuh, dicampurin di empasi anak kalian. Jadi anak kalian juga bisa dapat protein dan ekstrak daun kelor. Jadi benar-benar praktis banget, bisa dibawa kemana-mana. Terus juga nggak repot. Pokoknya ini benar-benar membantu banget. Pokoknya ini save my life banget sebagai ibu menyusui yang nggak mau ribet tuh. Pokoknya kecintaan banget deh ini Mom Uung. Cerita tentang suka duka mengasihi sedikit ya. Jadi kayak aku awal-awal lahiran itu juga nggak langsung keluar asinya. Jadi kayak memang nggak ada sama sekali selama 3 hari. Jadi cuman mompa doang. Sampai akhirnya tuh ada dalam seminggu 2 minggu sekali mompa tuh 20 cc. Lama-lama tuh makin banyak, 50 cc, 100 cc. Sampai sekarang tuh bisa 1 PD tuh bisa dapat 150-an cc. Jadi kayak meningkat terus produksinya karena sering pumping. Dan aku sempet juga nih stop pumping karena kayak malas gitu, karena nggak kemana-mana, jadi langsung DBF aja sama si Ade. Memang hasilnya itu nggak sebanyak kalau misalkan kita sering pumping. Jadi kayak produksi ASI aku sempat mulai menurun, sampai akhirnya ketemu ini dan aku minum ini dan rajin pumping lagi. Akhirnya juga produksinya udah kembali normal lagi, alhamdulillah. Semoga bisa ngasihi sampai 2 tahun. Sekarang anak aku itu dia umurnya masuk 7 bulan, jadi kayak masih panjang perjalanan mengasihi ini. Jadi memang harus dijaga nih produksi dari ASI supaya nanti bisa menyusui sampai 2 tahun. Jadi itu aja ya share aku tentang ASI booster yang menurut aku ngefek sih di aku, dan juga tips dari aku tentang gimana caranya supaya ASI kalian itu banyak dan kualitasnya juga bagus. Tapi kalian jangan berharap dengan cuma minum ini ASI kalian bakal banyak, tuh juga nggak bisa, karena percuma. Karena kalau nggak distimulasi ya nggak bakal, mau makan apa aja kalau nggak distimulasi nggak bakal. Cuma ini juga membantu. Jadi teman-teman memang harus sering pumping, jangan stres, selalu bahagia, makan yang bergizi, dan minum suplemen ini. Jadi kayak ini tuh membantu banget untuk supaya lebih banyak asinya, dan kuantitas dan kualitas asinya itu lebih terjaga. Nah, sekian dulu ya cerita aku tentang ASI mengasihi dan juga ASI booster kesukaan aku. Tadi udah aku jelasin panjang lebar mengenai Mom Uung ini, karena menurut aku memang bener-bener cinta itu deh aku sama ASI booster ini, dan bakalan minum rutin terus. Tuh, aku masih punya stok satu lagi dan bakal order lagi. Semoga bermanfaat ya teman-teman, sharing dari aku tentang ASI booster kesukaan aku dan gimana caranya untuk meningkatkan produksi dari ASI. Kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi, kalian boleh tanya via DM aja. Mudah-mudahan nanti bakalan aku jawab kalau waktu lagi senggang. Terima kasih ya, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Bye!